Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidatina Ngafiatul Hasna dengan NIM 219104104 dari program studi Marketing Communication. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi chapter 7, yaitu strategi dan teknik periklanan persuasi sebagai salah satu penilaian UTS pada mata kuliah Etika Periklanan dan Hak-Hak Konsumen dengan Pak Heru Sudinta sebagai dosen pengampu pada mata kuliah tersebut. Baik, kita mulai materinya dengan pengertian persuasi. Nah, persuasi itu apa sih? Jadi, persuasi itu merupakan kegiatan psikologis dalam usaha mempengaruhi sikap, sifat, pendapat, dan perilaku seseorang atau orang banyak. Nah, biasanya ini menggunakan komunikasi pernyataan, argumentasi, dan alasan-alasan. Persuasi ini dapat membantu setiap individu dalam berhubungan dengan orang lain, serta dapat mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Dalam persuasi, nantinya akan melahirkan teknik komunikasi pada bidang periklanan. Nah, dimulai dari teknik informatif, instruktif, persuasif, dan human relation. Nah, pada keempat teknik ini nantinya akan menjelaskan bagaimana persuasif itu mampu menjadi senjata yang ampuh dalam menciptakan iklan maupun dalam menjalani proses periklanan. Jadi, di sini ada 4 teknik komunikasi. Yang pertama, teknik informatif. Teknik informatif ini dinilai sebagai salah satu teknik dalam periklanan yang kurang efektif untuk memacu penjualan. Karena komunikan hanya sekedar menerima informasi dalam bentuk iklan, baik itu barang atau jasa yang ditawarkan produsen. Tapi halayak atau konsumennya itu belum tentu hatinya dan pikirannya terdorong untuk membeli atau memiliki barang dan jasa yang ditawarkan. Jadi, pada teknik informatif ini hanya sekedar memberi informasi. Contohnya, pada saat sebar brosur yang memberi penjelasan secara sekilas. Yang kedua, ada teknik instruktif. Teknik ini mampu membuat komunikan untuk membeli, namun komunikannya membeli secara terpaksa. Apalagi, biasanya ini instruksi ini disertai dengan ancaman. Contohnya apa sih? Jadi contohnya ini seperti para pekerja di sebuah media cetak yang diwajibkan berlangganan koran media tersebut. Walaupun koran tersebut dirasa kurang bermanfaat, namun pekerja ini secara terpaksa berlangganan koran media tersebut karena instruksi dari perusahaannya. Yang ketiga, teknik persuasif. Teknik ini adalah teknik yang paling efektif karena mampu menciptakan kesadaran komunikan untuk menerima dan membeli, bahkan memelihara atas barang dan jasa yang ditawarkan komunikator. Contohnya seperti menjual properti kepada orang-orang yang memiliki prospek atau kemampuan untuk membeli properti tersebut. Nah, yang keempat ini ada human relation, yaitu interaksi antara seseorang dengan orang lain baik dalam situasi kerja atau dalam organisasi kekaryaan. Jadi, kolaborasi antara teknik informatif, yaitu yang memberi informasi, dan dikerjakan dengan cara instruktif, namun periklanannya dilakukan secara persuasif, akan mampu mengefektifkan periklanan, sehingga nantinya membentuk human relation. Human relation sendiri berkaitan dengan WOM, yaitu word of mouth. Jadi, orang yang sudah mengkonsumsi produk atau barang tersebut, lalu periklanannya ini udah sukses, maka kita perlu meningkatkan human relation lagi, yaitu dengan keluhan-keluhannya itu nanti ditampung dan diselesaikan, agar konsumennya nanti tidak kecewa. Dari keempat teknik tersebut, yang paling efektif itu sebenarnya teknik persuasif. Nah, teknik persuasif ini ada rinciannya lagi, yaitu teknik periklanan. Yang pertama ini ada metode partisipasi, yaitu cara persuasi dengan jalan mengikut sertakan seseorang atau orang banyak dalam suatu kegiatan atau usaha dengan maksud untuk menumbuhkan perhatian. Contohnya dengan cara mengadakan open house. Yang kedua ada metode asosiasi, yaitu penyajian suatu hal atau gagasan dengan menempelkan atau menumpangkannya pada suatu objek atau peristiwa yang tengah menarik perhatian khalayak. Nah, metode ini biasa juga disebut built-in technique. Contohnya seperti iklan-iklan yang berada di pinggir lapangan pertandingan olahraga, seperti pertandingan bola, badminton, dan lain-lain.
Yang ketiga, metode payoff idea, yaitu upaya persuasi dengan rewarding, memberi harapan atau iming-iming yang menggiurkan. Contohnya, iklan yang menyarankan menggunakan pasta gigi merek tertentu agar giginya menjadi lebih bersih dan kuat. Yang keempat, ada metode fear arousing, yaitu metode yang kebalikannya dari metode payoff idea tadi. Metode ini justru menggunakan cara punishment, yaitu menakut-nakuti atau menggambarkan konsekuensi yang buruk. Contohnya, pada iklan dinyatakan bahwa gigi kita akan keropos apabila tidak menggosok gigi dengan pasta gigi tersebut. Yang kelima, ada metode cognitive dissonance, yaitu kegiatan persuasi dengan menggunakan gejala-gejala hidup manusia yang tidak ada persesuaiannya antara pendapat serta sikap dengan perilakunya. Contohnya, mie instan yang dianggap seolah-olah menjadi makanan utama karena memiliki berbagai rasa. Yang keenam, ada metode icing device, yaitu cara persuasi dengan menggunakan emotional appeal. Jadi kan kita semua tentu mengetahui ya bahwa barang yang sama kualitasnya kadang-kadang bisa lebih menarik apabila diberi bungkus yang lebih indah, etiket yang lebih baik, dan disajikan pada pajangan yang lebih menawan. Maka dari itu biasanya metode ini menggunakan kemasan yang menarik. Contohnya seperti bungkus mie instan yang terlihat banyak toppingnya. Ada ayam, telur, sayuran, dan lain-lain. Padahal ketika dibuka, dalamnya hanya mie instan dan bumbu-bumbunya. Tidak ada topping selayaknya pada bungkus mie instan. Yang ketujuh, ada metode red herring. Cara persuasi dengan mengelakkan argumentasi bagian-bagian yang lemah untuk kemudian dialihkan sedikit demi sedikit kepada bagian-bagian yang kita kuasai atau bagian di mana kita berada dalam posisi yang kuat. Nah, cara ini biasanya juga disebut channelizing of argumentation. Nah, biasanya juga digunakan pada produk MLM. Jadi, pada metode ini akan dilakukan persuasi yang membuat telinga konsumen ini merasa kurang nyaman gitu, lalu akan merasa iba dan akhirnya menyerah untuk membeli produk tersebut gitu. Harapannya nanti setelah memakai produk itu akan ada kepuasan lalu melanjutkan konsumsi tersebut. Bahasan selanjutnya adalah mengenai persuasi periklanan. Jadi di sini ada 4 hal. Yang pertama ada sugesti, yaitu penerimaan pesan apapun secara sugestif yang dapat dicapai apabila keadaan penerima atau halayak sasaran dalam keadaan yang pertama itu daya pikirnya terlambat atau inhibasi, lalu ada ketidakpastian batinnya lumpuh sehingga keadaan berpikirnya terpecah-pecah, percayakan mitos, terpengaruh otoritas dan prestis, pembawaan, dan terpengaruh mayoritas pendapat. Jadi pas ada iklan, terus penontonnya percaya jadi termotivasi untuk membeli produk tersebut. Yang kedua ada penyampaian pesan. Nah, penyampaian pesan ini yang pertama itu harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan perhatian. Lalu harus menggunakan lambang-lambang yang sesuai dengan luas lingkup pengalaman dan bingkai referensi khalayak sasaran. Harus menumbuhkan kebutuhan pribadi dan menyampaikan saran-saran cara bagaimana memenuhi kebutuhan itu. Nah, yang terakhir juga ini harus memberikan jalan untuk mengatasi kebutuhan tersebut yang sesuai dengan situasi kelompok di mana khalayak sasaran itu berada. Contohnya, iklan deodoran yang menampilkan pesan sebagai solusi untuk membantu memberikan perlindungan dari keringat dan bau badan. Yang ketiga ada personal influence, di mana orang-orang yang mempunyai pengaruh besar di masyarakat akan mudah diperhatikan dan dipercaya. Karenanya, iklan akan lebih efektif apabila dalam pesannya selalu mengikutsertakan orang-orang yang demikian. Contohnya itu sebagai penggunaan artis atau bintang iklan sebagai icon. Yang keempat ada source credibility. Jadi dalam menerima sesuatu, orang akan berpikir tentang sumbernya. Sekiranya sumber itu bisa dipercaya,
maka pesan yang disodorkan kepadanya akan mereka terima dengan baik dan tanpa ragu-ragu. Nah, makanya itu dalam iklan biasanya ditampilkan nama perusahaannya agar bisa lebih dipercaya oleh publik. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.